Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nina Rusdiana. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 10 Makassar akan mempersembahkan aksi nyata pada modul 1 penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya dalam diseminasi Ibu Nina CGP Angkatan 8 dalam penerapan budaya positif. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan Ibu Nina memaparkan penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nina Rusdiana. Saya adalah CGP Angkatan 8, mewakili UPT SPF SMP Negeri 10 Makassar dari kelas 0812. Akan bersama Bapak Ibu di sini berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif. Mohon izinnya Bapak Ibu, saya akan presentasikan materi saya tentang budaya positif. Di pengantar budaya positif, jadi berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Dan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu sendiri memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak yang dimilikinya, baik kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu filosofis dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di konsep-konsep inti budaya positif di sini ada beberapa poin: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran ini Bapak Ibu dirancang untuk berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita melihat apa kebutuhan peserta didik atau anak yang digunakan atau yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi seperti yang kita ketahui, orientasinya adalah penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi ini sesuai dengan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 elemen: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri,
bernalar kritis dan kreatif. Itu tujuan kita dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru ini atau berdiferensiasi itu bisa dilakukan oleh kita semua, baik di kelas maupun di luar kelas. Dan ini sudah kita terapkan di sekolah kita dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Disiplin positif, jadi kalau kita melihat maknanya, ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin di sini dengan ketidaknyamanan. Nah, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan, utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, jadi disiplin yang kuat di sini yang dimaksud adalah disiplin dari diri. Jadi motivasinya muncul secara internal. Disiplin positif itu sendiri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan. Jadi tujuannya itu dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin diri berarti adalah orang yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah seperti tadi awal menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi bukan paksaan atau dorongan orang lain secara ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan pendapatnya Diana Gossen. Jadi ini adalah mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi tadi kita tujuan akhirnya adalah mewujudkan nilai-nilai yang ada pada elemen profil pelajar Pancasila. Untuk teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya berdasarkan Diana Gossen dalam bukunya. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia itu perilaku seseorang didasari yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini levelnya yang paling rendah. Kemudian yang kedua itu seseorang termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga unsurnya masih secara motivasi ekstrinsik. Dan untuk yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah motivasi intrinsiknya. Ya, jadi di teori motivasi perilaku manusia yang tadi saya kemukakan di depan itu yang pertama adalah didasarkan karena seseorang melakukan sesuatu itu karena takut adanya hukuman. Kemudian yang kedua itu seseorang melakukan tindakannya karena ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, nilai tertingginya seseorang melakukan motivasinya itu karena memang dia berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Teori tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi di gambar tersebut ada gambar guru yang memberikan penghargaan kepada siswa dan ada juga gambar guru yang memberikan hukuman kepada siswa. Nah, pada saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak atau kita memberikan penghargaan, ini bertujuan agar anak berperilaku bertanggung jawab atau murid dapat mempelajari sesuatu yang baru. Atau misalnya contohnya karyawan dapat penghargaan karena dia mau dikatakan bahwa pekerjaannya itu berkualitas. Nah, jadi mereka melakukan sesuatu tersebut itu karena motivasinya ingin mendapatkan penghargaan.
Kemudian Alvin mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebenarnya di teori penghargaan ini anak-anak tidak seharusnya kita berikan sebuah hadiah atau penghargaan, karena belajar sesungguhnya itu adalah merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Jadi proses belajar sang anak itu yang merupakan penghargaan, bukan berupa hadiah dari guru ataupun apresiasi dari guru. Nah, apa dampak pemberian penghargaan oleh guru kepada siswa? Penghargaannya yang pertama tidak efektif, kemudian dapat merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan sifatnya menghukum, dan penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Materi yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Jadi di dalam poin keyakinan kelas di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini sudah Bapak Ibu lakukan di kelas dengan membuat keyakinan kelas masing-masing di setiap mapelnya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dalam tahap-tahapan pembentukan keyakinan kelas, ada beberapa poin. Yang pertama harus bersifat lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan-pernyataan umum atau universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif, jadi tidak ada kata larangan, misalnya dilarang ribut, tapi kita ganti misalnya menciptakan suasana kelas yang nyaman. Kemudian misalnya dilarang mengganggu teman, bisa diganti dengan kalimat positif menghormati orang lain. Berikutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Berikutnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga hendaknya ikut berkontribusi dan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Materi inti berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu dilakukan karena yang pertama itu untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup ini bersifat fisiologis untuk bisa bertahan hidup, misalnya tentang kebutuhan akan kesehatan, rumah, dan makanan. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, jadi meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi misalnya sering Bapak Ibu menemukan di kelas ada anak-anak yang biasanya cari perhatian, itu kemungkinan mereka tidak mendapatkan kebutuhan itu di rumah. Jadi anak-anak sebenarnya membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, tapi caranya mungkin kurang tepat di lingkungan sekolah sehingga mereka mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi biasanya ada anak merasa ingin dihargai, bahwa saya mampu, saya kompeten. Ini yang dia tunjukkan kepada temannya atau gurunya. Yang keempat adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Nah, ini yang sering kita dapati. Anak-anak biasanya sementara kita mengajar, dia melakukan suatu kegiatan lain, misalnya berlari-lari atau bercerita atau misalnya mengganggu temannya. Nah, itu mereka membutuhkan kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Jadi
anak-anak melakukan kesenangannya dengan cara bermain, tertawa di dalam kelas karena mereka memang membutuhkan kebutuhan untuk merasa senang. Poin berikutnya adalah tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam penerapan peraturan atau disiplin, kita mengenal istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Nah, kalau kita lihat di bagian tersebut, jadi ada identitas sukses, ada identitas gagal Bapak Ibu. Jadi di identitas gagal itu dimasukkan dalam kategori hukuman. Kemudian identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau kita lihat bagannya dari segi hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu di kategori hukuman. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya adalah merupakan pilihan. Di dalam hukuman tentu ada rasa tidak nyaman untuk murid, tapi di konsekuensi itu tidak ada rasa nyaman untuk murid, tetapi hanya dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi. Misalnya anak datang terlambat ke kelas di jam pertama, kemudian misalnya kita memberikan konsekuensinya karena kita sudah pernah sepakat ketika anak-anakku terlambat sebentar keluar main, harus tinggal di kelas 15 menit untuk menyelesaikan pelajaran yang tertinggal tadi. Itu namanya konsekuensi, hanya dalam jangka pendek. Kemudian restitusi itu menguatkan untuk murid tapi dalam jangka panjang. Kemudian untuk berikutnya, pada hukuman ini murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahan, tapi pada konsep konsekuensi murid atau anak akan belajar taat peraturan. Dan di restitusi murid atau anak akan belajar memecahkan masalah. Berikutnya untuk hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, sementara di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Tetapi di tahapan restitusi, anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrolnya. Kemudian di hukuman ini yang mungkin kita kadang kita lupa ya. Di hukuman ini dampaknya pada murid, biasanya murid itu marah, ya. Kemudian dia akan merasa bersalah karena sudah dihukum. Kemudian rendah diri. Kemudian mengasingkan diri. Ini yang sering terjadi. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau dia akan sangat terluka perasaannya ketika kita berikan hukuman. Tapi pada tahapan konsekuensi dia akan merasa kehilangan hak, waktu jeda, kemudian penahanan. Dia sudah tahu dan dia sudah masuk di akalnya. Tetapi di tahapan restitusi, anak tidak kehilangan waktu. Jadi akan lebih semangat untuk memperbaiki diri. Ini di tahapan restitusi anak sudah memperbaiki diri. Kemudian ada undangan untuk mengadakan restitusi. Berikutnya di tahapan hukuman, ini kan biasanya yang membuat adalah guru. Jadi hanya kesepakatan satu pihak kalau hukuman. Ya, menyakitkan biasanya. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik biasanya ya, menyindir, merendahkan. Itu termasuk kategori hukuman. Ini yang mungkin secara saya tidak sadar atau kita tidak sadar, ini yang biasa kita lakukan ke siswa. Kita kadang mengkritik, menyalahkan, menyindir ataupun secara tidak sengaja merendahkan. Ini masuk kategori hukuman kepada siswa. Kemudian berikutnya pada tahapan konsekuensi, jadi guru menyatakan peraturan. Jadi ada peraturan yang sudah disepakati, tapi akan tetap melakukan peringatan kepada siswa dan
tentunya guru tetap menerapkan konsekuensinya kepada murid. Ini di tahapan konsekuensi. Tetapi di tahapan di restitusi, guru akan menguatkan. Guru akan menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi anak dalam pemecahan permasalahannya. Untuk 5 posisi kontrol guru yang perlu kita pahami itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau dan manajer. Di posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Jadi biasanya seorang penghukum atau seorang guru akan melakukan hukuman fisik maupun verbal. Ini termasuk kategori posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini yang sering, awas. Kamu selalu saja salah. Selalu kan, dan ini adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya, masih ada selain dengan menggunakan nada suara tinggi, biasanya bahasa tubuhnya tidak ngomong-ngomong tapi matanya melotot. Ya, atau kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah, pasti, mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya. Yang lebih buruk, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini karena dia merasa tersakiti. Posisi kontrol berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nadanya biasanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi, ini membuat perasaan murid menjadi bersalah ketika kita mengutarakan kalimat seperti itu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah, kemudian dia merasa telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya, kemudian siswa tersebut akan gagal, dia merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, jadi kadangkala sikap yang seperti ini dengan nada halus itu biasanya lebih berbahaya daripada sikap menghukum. Memang halus nadanya tetapi lebih menyakitkan karena anak-anak akan merasa bersalah. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui pendekatan. Nah, di posisi ini guru bisa berperan negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan yang terjalin antara guru dan murid. Biasanya menggunakan hubungan baik, tetap humor, kemudian berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu biasa kata-kata yang diutarakan guru sebagai posisi teman. Nah, nadanya biasanya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan selalu senyum-senyum jenaka. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian
Hasilnya, tentu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi dampak yang positif hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, jadi hanya motivasinya muncul secara eksternal untuk memperbaiki diri, dia tidak muncul secara intrinsik. Ini posisi guru sebagai teman. Nah, yang sisi guru sebagai pemantau. Yang namanya memantau itu mengawasi Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat kita bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar,
hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita
disepakati nilai-nilai kebajikan yang anak-anakku tentukan bersama di dalam kelas ini sebagai suatu keyakinan atau kesepakatan yang akan digunakan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Ya. Nilai-nilai atau keyakinan ini akan menjadi kesepakatan kita bersama agar dalam pembelajaran IPA ini akan berlangsung lebih baik. Ya, jadi sebentar Ibu bagikan kertas kepada anak-anakku. Kita akan bersama-sama merumuskan nilai-nilai apa yang disepakati di dalam kelas TAP. Ya, contoh misalnya ada yang berpendapat bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi satu orang boleh mengambil 1 nilai yang disepakati, ya. Jadi sebentar kita akan kumpulkan nilai-nilai tersebut. Nilai yang mana yang paling banyak itu nanti yang akan kita sepakati. Jelas? Jelas ya? Jadi Ibu bagikan kertasnya per orang 1 saja. Nanti kita pilih nilai-nilai apa yang paling banyak disepakati dan itu nanti yang akan kita sepakati atau kita laksanakan selama pembelajaran 1 tahun. Setuju ya? Pembelajarannya ingin menjadi lebih menarik, pembelajarannya akan menjadi lebih nyaman bagi semua. Tentu ini yang kita harapkan. Ya, ada lingkungan positif yang membuat anak-anakku belajarnya menjadi lebih bersemangat, menjadi motivasinya lebih meningkat. Ya, baik itu akan meningkat. Stop saja. Jadi satu saja nanti yang kalian tuliskan di kertas ini. warna pink lah, kira kesudah. Bisa dikasih lagi. Apa ini? Baik, anak-anakku, sekarang kita akan mengumpulkan jawaban dari anak-anakku sekalian untuk menentukan nilai-nilai keyakinan yang anak-anakku sepakati. Nah, coba ada yang mau sebutkan nilai-nilai keyakinannya? Saya. Ya, silakan nak. Saya. Keyakinan apa itu? Ayo sebutkan nak nilai keyakinan apa itu? Silakan. Ya, nilai keyakinan itu apa? Menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Good. Menjaga kebersihan kelas ini sudah menggunakan kalimat positif. Setuju? Setuju. Berarti menjaga kebersihan kelas ini kita setujui. Lanjut, nilai keyakinan apa lagi? Silakan. Saya Bu. Bisa, Mami. Keyakinan tidak menggunakan masker.
berikutnya adalah menggunakan masker hanya jika terganggu kesehatan. Setuju? Tidak. Tidak mengejek sesama teman. Tidak mengejek sesama teman, termasuk sikap menghargai dan menghormati orang lain. Berarti menghargai dan menghormati orang lain. Setuju ya? Setuju? Setuju? Setuju. Termasuk di dalamnya menghargai orang lain itu misalnya tidak mengejek, tidak menyebut panggilan nama orang tua, tidak membuli, mencela fisik, apalagi berbicara sopan santun terhadap teman dan guru, merendahkan suaranya ketika berbicara dengan teman atau guru. Setuju? Setuju. Berbicara hanya ketika diizinkan. Jadi temannya ketika ingin berpendapat diberikan ruang dan waktu. Dipersilakan. Itu namanya bagian dari sikap menghargai dan menghormati orang lain. Berikutnya nilai keyakinan apa lagi? Iya, termasuk ke dalam yang tadi. Ada yang lain? Yang lain? Silakan. Dilarang foto teman-teman tanpa izin. Termasuk menggunakan HP hanya saat pembelajaran atau izin guru. Jadi ini masuk juga di tata tertib sekolah kita. Jadi ada poinnya. Jika penggunaan HP ini disalahgunakan dapat konsekuensi. Ya. Setuju ya? Setuju. Termasuk di dalamnya main game, balas status, main Instagram. Kalau kedapatan sesuai konsekuensi. Ya. Kecuali di saat pembelajaran tentu memang anak-anakku harus menggunakan HP, itu harus seizin guru. Jangan bersalah. Satu. Oke, berarti termasuk di dalamnya di situ adalah menghormati dan menghargai orang lain. Itu mencintai diri sendiri dengan tidak berbuat pelanggaran di dalam kelas. Ada lagi? Oh, silakan. Ada lagi? Boleh minum di dalam kelas, tetapi makan. Kecuali makan ya. Boleh minum di dalam kelas, kecuali makan. Lanjut, ada lagi? Tertib atau disiplin dalam mengumpulkan tugas atau dalam pembelajaran, termasuk di dalamnya tepat waktu masuk, ya. Kalau pada saat jam istirahat kembali ke kelas sesuai dengan waktunya, ya. Kemudian minta izin pada saat ingin keluar, itu namanya tertib atau disiplin, termasuk di dalam mengerjakan tugas. Tapi di sini tertib. Setuju ya? Nah, baiklah sekarang anak-anakku silakan menempel keyakinannya di papan keyakinan kelas. Bangun
saya sudah membuat bersama-sama kemudian kelas. Insya Allah saya akan laksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Dari kelas 9A. Setelah saya mempelajari keyakinan kelas bersama Ibu Gina, saya mengerti untuk mentaati aturan dan menjaga kebersihan kelas, dan saya akan mematuhi seluruh keyakinan kelas dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.